Mantan pengacara Baradae, Muhammad Burhanuddin dan Deolipa Yumara mengajukan gugatan terhadap Barada Richard Eliezer, Baradae Roni Talapesi, dan Kapolri Cek Kabareskrim terkait pencabutan surat kuasa. Burhanuddin mengaku ingin mengawal keterangan Baradae agar tidak mencabut keterangan atau BAP di persidangan. Kalau kita secara hukum biar tegak lurus, tidak menyimpang dari statemen awalnya Baradae, biar kita kawal sampai sidang, kata Burhanuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Dalam petitum gugatannya, Burhanuddin meminta agar hakim menyatakan dia dan Deolipa sebagai kuasa hukum Baradae yang sah. Burhanuddin berharap jangan sampai Baradae mengubah keterangannya di sidang karena adanya intervensi. Jangan sampai pada saat saya dengan Deolipa, dampingi bilang A, begitu di sidang dia bilang B lagi begitu. Kan itu bisa saja di sidang dia sangkal semua keterangannya tadi, itu yang kita mau kawal, ujar Burhanuddin. Diketahui Baradae telah menuliskan keterangannya sendiri dan memberi cap jempol terkait kasus tewasnya Brigadir J. Burhanuddin berharap tidak ada intervensi kepada Baradae sejak dia dan Deolipa tidak lagi menjadi kuasa hukumnya. Dia sudah ngomong A, dia tanda tangan itu dia tulis tangan dulu, baru dia cap jempol sendiri, sudah itu baru di BAP. Kita maunya ini terkawal sampai tuntas, takutnya nanti di sidang dia rubah lagi begitu kan, gara-gara ada intervensi kita mau kawal, ungkapnya. Diketahui Baradae telah mendapat perlindungan dari LPSK. Akan tetapi Burhanuddin menyebut perlindungan itu bisa dicabut kembali apabila Baradae mengubah keterangannya. Apabila Burhanuddin kembali menjadi pengacara Baradae, ia mengaku akan mengingatkan Baradae untuk tetap konsisten pada keterangannya. Ia itu makanya bisa saja dicabut. Nah itu yang kita jaga. Kalau kita dampingin kan, oh kamu jangan cabut ini, kamu sudah ngomong loh gini-gini, kamu sudah nulis, ujarnya. Sebelumnya, Deolipa dan Burhanuddin mengajukan gugatan kepada Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu, tergugat 2, Roni Talapesi, yaitu pengacara yang mengaku sebagai pengacara barunya Richard Eliezer, dan tergugat 3 Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Cek Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Adapun salah satu petitum gugatan itu agar dinyatakan sebagai kuasa hukum Baradae yang sah serta meminta agar ada pembayaran fee pengacara 15 miliar rupiah. Berikut ini isi petitumnya. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat pencabutan kuasa tertanggal tanggal 10 Agustus tahun 2022 atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, tergugat 1, batal demi hukum. 3. Menyatakan perbuatan tergugat 1 dan tergugat 3 dalam membuat surat pencabutan kuasa tanggal 10 Agustus tahun 2022 atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, tergugat 1, dilakukan dengan itikat jahat dan melawan hukum. 4. Menyatakan batal dan dibatalkan setiap bentuk surat kuasa kepada penasehat hukum advokat terkait sebagai penasehat hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu, tergugat 1, dalam perkara kematian Brigadir Yosua dan dinyatakan tidak sah beserta segala akibat yang ditimbulkannya. 5. Menyatakan para penggugat adalah penasehat hukum tergugat 1 yang sah dan mempunyai hak untuk melakukan pembelaan sampai pada persidangan. 6. Menghukum tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar biaya fee pengacara kepada para penggugat sebesar 15 miliar rupiah. 7. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu dengan serta-merta. 8. Menghukum tergugat 1, tergugat 2 tergugat 3 untuk patuh dan taat terhadap putusan ini. 9. Menghukum tergugat 1, tergugat 2 tergugat 3 untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung-menanggung. Langkah ini diambil oleh Deolipa dan Baharudin sebagai langkah dalam mencari kepastian hukum atas pemutusan sepihak dari Baradae. Demikian, semoga proses yang berjalan bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan orang lain, selain mencari keadilan dalam penegakan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan lupa like dan tulis pendapat Anda pada kolom komentar, untuk dapat dijadikan bahan diskusi, dan bukti bahwa kita masih sebagai pecinta NKRI.